Halo teman-teman kelas 8. Dalam video ini kita akan membahas soal PSAS Seni Budaya nomor 11 sampai 30 yang berkaitan langsung dengan materi sejarah seni rupa di Indonesia. Kita akan belajar sejarah, tapi kita bukan hanya sekedar menghafal nama dan tahunnya. Kita akan belajar sejarah melalui cerita-cerita yang beredar. Kenapa sih seni rupa di Indonesia ini bisa berkembang dari zaman gua, lukisan gua, sampai instalasi modern? Kenapa kira-kira ya? Nah, kita juga akan mengenalkan tokoh-tokoh penting seperti Raden Saleh, Basuki Abdullah, Sujojono, dan masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, simak video ini baik-baik, siapkan alat tulis kalian. Bila perlu, catat poin-poin pentingnya yang menurut kalian akan keluar nanti di soal PSAS. Yuk kita mulai saja dengan membahas sejarah seni rupa di Indonesia. Dilanjutkan dengan kita bahas soal nomor 11 sampai nomor 30. Let's do it. Nah, sekarang coba kita lihat bersama-sama diagram perkembangan sejarah seni rupa Indonesia yang ada di slide ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana seni rupa di Indonesia mengalami perjalanan panjang dari zaman prasejarah sampai zaman modern dan kontemporer. Setiap masa dalam diagram ini menunjukkan kapan masa itu terjadi, lihat tahunnya, ciri khas karya seninya, dan tujuan atau fungsi karya seni di zamannya. Coba perhatikan urutannya ya, mulai dari prasejarah, lalu ke masa Hindu-Buddha, lanjut ke masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan dan cita nasional, dan terakhir, masa modern dan kontemporer. Diagram ini membantu kita melihat garis waktu dan transformasi seni rupa secara utuh, bukan hanya hafalan tokoh dan tahun, tapi juga makna budaya yang dibawanya. Yuk, sekarang kita kupas satu persatu dari masa yang paling awal. Kita mulai dari masa paling awal, yaitu zaman prasejarah. Pada masa ini, manusia belum mengenal tulisan, tapi mereka sudah menciptakan karya seni, seperti lukisan di dinding gua. Contohnya bisa kita temukan di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Biasanya mereka menggambar tangan, binatang, atau simbol-simbol alam. Seni pada masa ini punya fungsi magis atau spiritual, misalnya untuk meminta hujan, berburu, atau perlindungan dari roh. Selanjutnya kita masuk ke masa klasik, saat kerajaan Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Karya seni rupa pada masa ini banyak berupa relief di candi, patung dewa, dan arca. Contohnya bisa kamu lihat di Candi Borobudur atau Candi Prambanan. Seni pada masa ini digunakan untuk upacara keagamaan, dan penuh dengan simbol-simbol spiritual dan nilai ajaran agama. Ketika Belanda datang dan menjajah Indonesia, lahirlah masa seni kolonial. Gaya yang berkembang disebut Indi Mooi, artinya Hindia yang indah. Para pelukis pada masa ini biasanya melukis pemandangan alam, gunung, sawah, atau kehidupan pedesaan. Tapi karya mereka cenderung tidak menggambarkan realitas sosial, hanya yang terlihat indah saja. Masa ini penting, karena mulai masuk teknik melukis ala Eropa. Walaupun singkat, masa Jepang memberi pengaruh juga dalam seni rupa. Pemerintah Jepang mendirikan Keimin Bunkashi Dosho, yaitu lembaga kebudayaan. Seniman Indonesia diberi ruang untuk membuat karya, tapi kebanyakan karya tersebut digunakan untuk propaganda. Gayanya mulai bergeser ke realisme, melukis apa adanya, dan mulai muncul tema kebangsaan dan kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, seni rupa menjadi lebih berani dan penuh semangat perjuangan. Tokoh seperti S. Sujojono mengatakan, seni tidak boleh bohong. Lukisan mulai menggambarkan rakyat kecil, perjuangan kemerdekaan, dan kritik sosial. Gaya seni yang berkembang adalah ekspresionisme dan realisme sosialis. Karya-karya ini tidak hanya estetis, tapi juga mewakili suara rakyat. Terakhir, kita masuk ke masa modern dan kontemporer. Seni tidak hanya dilukis di atas kanvas, tapi juga dalam bentuk instalasi, seni pertunjukan, mural, video, dan media digital. Seniman seperti Heri Dono dan kelompok Taring Padi menggunakan seni sebagai bentuk kritik sosial dan eksplorasi budaya. Karya seni kontemporer seringkali mengangkat isu politik, lingkungan, atau identitas lokal dengan cara yang unik dan berbeda. Kita lanjut untuk pembahasan soal PSAS Seni Budaya. Soal 11 dan 12 membahas salah satu tokoh paling awal dalam sejarah seni rupa Indonesia, yaitu Raden Saleh.
Beliau sering disebut sebagai pelopor seni lukis modern karena mempelajari teknik melukis dari Eropa, lalu menerapkannya untuk melukis tema lokal Indonesia. Gayanya disebut romantisme, lukisannya cenderung emosional dan dramatis, seperti lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, yang penuh ekspresi dan ketegangan. Jadi, kalau kamu baca soal yang menyebut kata perintis seni lukis modern, atau gaya romantik dan dramatis, langsung ingat Raden Saleh. Kita masuk ke masa kolonial, teman-teman. Di soal 13, kita dikenalkan dengan istilah Indi Mooi, yang artinya Hindia yang indah. Ini adalah gaya lukisan saat penjajahan Belanda yang menampilkan pemandangan alam Indonesia, gunung, sawah, sungai, tapi hanya yang terlihat tenang dan cantik, tanpa menunjukkan penderitaan rakyat. Nah, soal 14 menyebutkan Basuki Abdullah. Beliau adalah pelukis yang sangat terkenal dengan gaya realis dan naturalis. Karyanya sangat halus dan mirip foto, terutama dalam melukis wajah dan tubuh manusia. Beliau juga dikenal sebagai pelukis resmi Istana Presiden. Jadi, kalau soal menyebut lukisan mirip nyata, penuh detail, dan gaya istana, itu pasti Basuki Abdullah. Soal 15 dan 16 fokus ke tokoh S. Soedjojono, yang sangat penting dalam sejarah seni Indonesia. Beliau dijuluki sebagai Bapak Seni Lukis Modern Indonesia, karena berani menyuarakan kebebasan berekspresi dan kejujuran dalam seni. Ia mengkritik gaya lukisan Indi Mooi, yang katanya terlalu indah dan menutupi realita, dengan menyebutnya sebagai lukisan bohong. Soedjojono ingin seni menggambarkan kehidupan nyata rakyat Indonesia, termasuk penderitaan dan perjuangan. Maka dari itu, ia mendorong gaya seni yang jujur, ekspresif, dan penuh semangat kebangsaan. Kalau kamu menemukan soal dengan kata kunci, kejujuran dalam seni, atau lukisan bohong, langsung ingat, S. Soedjojono. Sekarang kita masuk ke masa pendudukan Jepang di Indonesia, sekitar tahun-tahun 1942 sampai tahun 1945. Saat itu, Jepang membentuk Keimin Bunka Shidosho, yaitu semacam lembaga kebudayaan resmi. Di situ, para seniman Indonesia diberi ruang untuk berkarya, meskipun masih dalam pengawasan dan digunakan untuk propaganda Jepang. Salah satu tokoh penting yang aktif di masa ini adalah Affandi. Meskipun kelak lebih dikenal di masa kemerdekaan, Affandi juga terlibat sejak masa Jepang. Nah, kalau soal menyebut organisasi kebudayaan Jepang, langsung ingat Keimin Bunka Shidosho. Dan kalau tokoh yang aktif masa itu, Affandi adalah jawabannya. Dalam soal selanjutnya nomor 19 dan 20, setelah Indonesia merdeka, seni rupa ikut berubah, jadi lebih ekspresif dan lebih berani menyuarakan isi hati rakyat. Maka dari itu, gaya yang berkembang di masa ini adalah ekspresionisme dan realisme sosialis. Para pelukis menggambarkan perjuangan, kemiskinan, dan semangat kebangsaan. Salah satu tokoh yang kuat dengan tema itu adalah Hendra Gunawan. Lukisannya yang berjudul Pengungsi menggambarkan suasana rakyat kecil, penuh warna, dan sangat ekspresif. Hendra dikenal suka melukis perempuan desa, suasana pasar, atau orang-orang kecil yang sering terlupakan, dan menyampaikan pesan kemanusiaan yang kuat. Soal 21 menyebutkan tentang lembaga seni rupa pertama di Indonesia. Jawabannya adalah ASRI Yogyakarta, yang sekarang menjadi bagian dari ISI Yogyakarta. Disinilah banyak seniman besar Indonesia pernah belajar dan mengembangkan gaya mereka. Lanjut ke soal 22, kita kenalan dengan Mohtar Apin, pelukis yang aktif di masa setelah kemerdekaan dan dikenal dengan gaya abstraksi modern. Karya-karyanya tidak menggambarkan objek secara nyata, tapi lebih ke bentuk, warna, dan ekspresi yang bebas. Ini menunjukkan bahwa seni rupa Indonesia juga berkembang mengikuti arah seni modern dunia. Sekarang kita masuk ke seni rupa kontemporer, yaitu seni yang berkembang setelah tahun 1970-an hingga sekarang. Di soal 23, disebut Heri Dono, seorang seniman yang terkenal karena seni instalasi, yaitu karya seni yang dipasang dalam ruang dan bisa kita masuki atau lihat dari berbagai sudut. Heri Dono suka menyampaikan kritik sosial dan budaya, tapi dengan cara yang lucu, kadang absurd, bahkan pakai boneka atau patung aneh. Lanjut soal 24, kita bahas Taring Padi, yaitu kelompok seniman kolektif yang banyak membuat poster, mural, dan cetakan kayu. Mereka fokus pada isu politik, ketidakadilan, dan perjuangan rakyat kecil. Jadi kalau di soal muncul kata kritik sosial, instalasi, atau mural politik,
langsung ingat Heri Dono dan taring padi. Soal nomor 25 membahas salah satu pelukis legendaris Indonesia, Affandi. Affandi dikenal dengan gaya ekspresionisme personal, lukisannya penuh gerakan, warna yang meledak-ledak, dan penuh perasaan. Uniknya, dia sering melukis langsung dengan tangan, tanpa kuas. Karena katanya, kuas menghalangi perasaannya mengalir ke kanvas. Lanjut ke soal 26, kita kenalan dengan Dullah, pelukis yang dikenal sebagai pelukis resmi Istana Presiden. Karya-karyanya realistis dan sangat halus, banyak menggambarkan potret tokoh-tokoh penting, termasuk Presiden Soekarno. Jadi, kalau soal menyebut gaya ekspresif dengan tangan langsung, itu Affandi. Kalau lukisan resmi istana, jawabannya Dullah. Di soal 27, kita bahas tentang masa munculnya pendidikan seni rupa formal di Indonesia. Saat lembaga-lembaga seperti ASRI, Yogyakarta, dan ITB mulai berdiri, para seniman jadi punya ruang untuk belajar secara akademis, bukan cuma otodidak. Disinilah terjadi eksplorasi teknik baru, pengaruh modernisme, dan pertukaran ide antar seniman. Jadi, seni mulai lebih beragam dan bebas. Nah, soal 28 menyebut pelukis dengan makhluk imajinatif. Siapa lagi kalau bukan Heri Dono? Karyanya sering menampilkan figur-figur lucu, aneh, kadang satir, tapi sebenarnya menyimpan kritik sosial dan budaya. Jadi ingat, pendidikan seni formal gaya makin modern dan beragam. Makhluk imajinatif dan lucu itu gaya khas Heri Dono. Di soal nomor 29, kita lihat karya berjudul Membajak Sawah yang menggambarkan aktivitas masyarakat petani. Lukisan seperti ini muncul pada masa sesudah kemerdekaan, ketika seniman banyak mengangkat tema rakyat, kerja keras, dan kehidupan sehari-hari. Kemudian di soal 30, kita bahas FX Harsono. Beliau adalah seniman kontemporer yang sangat penting karena berani mengangkat isu politik dan identitas, khususnya sebagai keturunan Tionghoa Indonesia. Karyanya sering berbentuk instalasi dan performance art yang menggugah kesadaran tentang diskriminasi, sejarah yang dilupakan, dan hak-hak minoritas. Jadi, dari kedua soal ini kita belajar bahwa seni bukan hanya untuk dilihat keindahannya, tapi juga dipakai untuk menyuarakan kebenaran. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas soal nomor 11 sampai 30 yang membahas sejarah seni rupa di Indonesia. Kita sudah jalan-jalan lewat waktu dari lukisan gua zaman prasejarah, relief candi di masa kerajaan, lukisan keindahan Hindia di masa kolonial, sampai seni yang berani bicara tentang rakyat dan identitas di masa sekarang. Pasti relate banget ya sama kalian. Dari setiap soal kita belajar bahwa seni rupa bukan hanya soal indah atau tidak, tapi soal cerita di baliknya. Siapa yang membuatnya, untuk apa yang ingin disampaikan. Mungkin dulu kita pikir sejarah seni itu membosankan, tapi kalau kita pahami, seperti tadi ternyata ada cerita bangsa kita yang ditulis lewat gambar, warna, dan bentuk. Nah, sekarang aku akan ajak kalian berpikir sebentar ya. Siapa tokoh seni rupa Indonesia yang paling kalian kagumi dari pembahasan tadi? Coba kalian ingat-ingat. Dan kalau kalian bisa membuat karya seni tentang kehidupan hari ini, apa yang ingin kalian sampaikan? Pasti banyak banget tuh inspirasi kalian yang bisa kalian tuangkan ya. Apapun jawabannya, semoga pembahasan ini bisa kalian jadi lebih peka, lebih bangga, dan lebih semangat menghargai karya seni Indonesia. Terima kasih sudah belajar bareng. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.